Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Kalau ada kabarin nanti ya. Tanya aja juga, mungkin kalau nggak ditanya nggak masalah, semuanya terus nanti anak sedikit tanya aja sih, kabarin Baik, kita lanjutkan ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum, bacaan kita pada kitab Tuhfatul Washabiyah fi tashili matnil ajurumiyah. Nah, kemarin kita telah menjelaskan di awal-awal dulu kalam. Kemudian kalam itu masyhur insyaallah. Kemudian ajzaul kalam. Kata-kata atau bagian-bagian yang bisa menyusun kalam, yaitu terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim kita jelaskan, fi'il kita jelaskan, huruf kita telah jelaskan. Naam. Kemudian tidak ada yang keempat lagi selain dari yang 3 ini. Dan isim kita juga telah jelaskan. Naam, baik definisinya ataupun tanda-tanda i'rabnya. Kemudian setelah selesai dari pembahasan isim, tapi di sana ada yang diakhirkan dari pembahasan yang masih berkaitan dengan isim sebenarnya, yaitu adalah ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak ditanwin. Ini insyaallah diakhirkan. Alasannya sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Arafat hafizahullah taala. Nah, tatkala kita belajar nahwu di sana, dikarenakan Syekh Ahmad itu tidak mau santri yang sharif, berpaling dari majlisnya. Karena biasanya tatkala dikedepankan ismul ladzi yansharif, mereka yang sarifuna minal majlis, lari dari majlis. Baik. Kemudian setelah pembahasan isim selesai, di sini musannif menyebutkan pembahasan fi'il, hukum-hukum fi'il. Fi'il itu terbagi 3, madhi, mudhari, dan amr. Kemudian kemarin kita jelaskan bahwasanya na'am barakallahu fikum, fi'il itu asalnya mabni, berbeda dengan isim. Isim asalnya mu'rab. Berarti kalau asal mabni itu lebih banyak yang mabni daripada yang mu'rab. Naam. Berarti fi'il tatkala mu'rab dia adalah fara', bukan asal. Kemudian kita jelaskan kemarin bahwasanya fi'il terbagi 3, madhi, mudhari, dan amr. Seluruhnya mabni kecuali mudhari. Mudhari seluruhnya mu'rab kecuali 2, yaitu mudhari yang bersambung dengan nun inath dan nun taukid mubasyarah. Artinya mubasyarah insyaallah kita akan akhirkan pada kitab atau pada pembahasan nanti. Yang penting kita pahami dulu aja bahwasanya fi'il mudhari mabni ketika bersambung dengan nun inath atau nun niswah dan bersambung dengan nun taukid mubasyarah secara langsung. Baik. Berarti kita tinggalkan seluruh pembahasan fi'il yang mabni. Nah, sekarang kita ngurusi fi'il yang dia itu mu'rab. Apa sebab i'rabnya dia? Apa amil-amil yang menyebabkan dia itu berubah? Sebagaimana kita telah pelajari, al-mu'rab itu, al-i'rab itu adalah taghyir al-akhir awakhir kalim. Berubahnya akhir setiap keadaan kata-kata. Keadaan dari setiap kata disebabkan amil likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, disebabkan amil yang masuk kepada kata tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas insyaallah taala amil yang dia itu masuk pada fi'il mudhari atau fi'il yang menyebabkan nanti dia itu ada konsekuensi perubahan dari akhir kata tersebut. Taib, qala al-musannif nawasibul mudhari, alat-alat
yang menasab fi'il mudhari'. Qala al-muallif fa nawasib asyarah. Yang menasab fi'il mudhari' itu ada 10. Nah, kemarin kita telah sebutkan al-mudhari' itu hukumnya marfu'un daiman, marfu' selamanya. Sampai kapan? Hatta yadkhula alaihi nasib aw jazim, sampai masuk kepadanya alat penasab dan penjazm. Sekarang kita pelajari penasab. Berarti kapan ada salah satu dari 10 alat penasab yang akan kita sebutkan ini, arafta anna al-fi'il mansubun. Kita ketahui bahwasanya fi'il itu dalam keadaan dinasab. Apa aja yang 10 ini? Wahia, dia adalah an, walan, wa idan, wa kay, walam kay, walamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au, wal wawi wa au. Dan ini bagusnya ikhwan dihafalkan, bagusnya dihafalkan agar supaya kita tatkala membaca kitab nanti ketemu dengan salah satu dari alat penasab ini, kita tahu al-fi'lul ladzi ba'daha yakunu masuban ala annahu aw ala annahu dakhala 'alaiha amil yaqtadi dzalik. Naam. Thumma qala syarih hafizahullah, aqulu, saya katakan, ikhtalafan nahwiyuna fi adadin nawasib. Para ulama nahwu berselisih pada permasalahan adadin nawasibil fi'lil mudhari', jumlah penasab fi'il mudhari'. Fadhahabal musannif bermadhab ila annaha asyaratun atau asyaratun, bermadhab bahwasanya penasab fi'il mudhari' itu ada 10, tabaan bil kufiyin, dalam rangka mengikuti Kufah. Ya, jadi di sini dhahabal musannif tabaan lil kufiyin ila annaha asyarah. Musannif di sini Ibnu Ajurum mengikuti ulama Kufah atau para Kufi bahwasanya alat penasab itu ada 10. Wahiyal madhkuratu fil matan, yang dia itu disebutkan di matan. Wa dhahabal basriyuna, dan para ulama Basrah berpendapat ila annaha arba'atun faqata, ila annaha arba'atun faqata. Para ulama Basrah dan orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya penasab itu cuma 4 saja. Idzan kaifa nu'amilul baqi? Kemudian gimana sisanya? Apa saja yang 4 itu? Wahiyah, yang 4 itu adalah an, walan, wa idzan, wa kai, yaitu adalah an, lan, idzan dan kai. Syuai ya ikhwan, syuai. Ayo. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih sahih bahwasanya na'am penasab itu cuma ada 4. Wa amma asittatul baqiyatu, adapun 6 sisanya, fa innal mudhari'a yantasibu ba'daha bi an mudnaratan jawazan aw wujuban. Sesungguhnya fil mudhari' ternasabkan ba'daha, setelah yang sisanya yang 6 itu, berarti lamu kai, lamul juhud sampai au, itu dia nasab bi an mudnaratan, setelah alat yang disebutkan itu dengan adanya an yang disembunyikan, dengan adanya an yang disembunyikan setelah salah satu dari alat yang 6 tersebut. Baik disembunyikannya secara boleh, jawazan, atau secara wujuban, wajib disembunyikan. Insyaallah nanti kita akan bahas, kita akan rinci satu persatu. Jadi insyaallah taala pada paragraf berikutnya akan dibahas.
La annaha hiya allati nasabathu. Bukan alat yang 6 itu yang menasabkan fi'il mudhari'. Tatkala kita katakan contoh. Misalkan ra'aitu Zaidan alladhi, atau jangan gitu, jangan kepanjangan. Misalkan yang gampang aja, huwa yurid an yadhhaba. Yurid Zaidun an yadhhaba. Ini nasab dengan an. Nasab dengan an. Zaidun lan yadhhaba. Nasab dengan lan. Secara langsung. Idzan ukrimak. Idzan ukrimaka. Ini nasab dengan idzan, ukrimaknya. Kemudian kai. Ja'a Zaidun atau ta'allama Zaidun al-ilma kai yafhama kitab Allah. Kai yafhama. Dia nasab dengan kai. Adapun sisanya dari yang 4 ini, na'am, yang dia itu ada 6, menasabkan fil mudhari' itu bukan dengan dirinya sendiri, akan tetapi nasab dengan an yang disembunyikan setelahnya, baik secara wajib atau secara boleh. Contohnya misalkan dari Al-Quran aja ya. Nih ada yang gampang contohnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tunfiqu fi'il mudhari' mansubun. Dengan apa nasabnya? Apakah kita katakan tatkala sedang mengi'rab dengan hatta? La. Wala naqulu mansubun bi hatta. Kita enggak katakan nasab dengan hatta, kecuali dia dengan mazhab orang Kufah. Tapi kalau kita gunakan mazhab orang Basrah, maka kita katakan masubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Nasab dengan an mudmaratan wujuban setelah hatta. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Alamat nasabnya membuang nun, li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia adalah al-af'al al-khamsah. Naam, yang dia nasabnya dengan thubutun nun, afwan, dan rafa'nya dengan thubutun nun, dan nasab dan majzum dengan membuang nun. Mafhum? Alhamdulillah. Baik. Itu gampang contohnya ya. Contoh yang gampangnya saya ingin. Insyaallah kita akan contohkan sisanya. Kama saya tibayanuhu, insyaallah sebagaimana akan datang penjelasannya. Fa awwalu hadhi arba'ati an. Awal dari yang 4 ini adalah an. Bi fathil hamzati wa sukunin nun, dengan memfathah hamzah dan masukun nun. Jadi hamzahnya fathah, nunnya sukun. Jangan nunnya dikasih tasydid, jadi anna, nanti bukan babnya. Wahia umul bab, dan ini adalah induknya bab, artinya asal dari bab nasab ini. Li'annaha tansibul mudhari'a dhahiratan aw mutmaratan. Ini diberikan ta'lil atau alasan oleh musannif kenapa sih dia umul bab? Karena an ini menasabkan fi'il mudhari' dhahiratan wa mutmaratan, secara zahir dan secara disembunyikan. Dia zahir menasab mudhari', disembunyikan juga tetap masih menasab mudhari'. Seperti contoh yang tadi. Taib. Mana tadi? Wa tusamma, dan an ini dinamakan harfa masdarin, huruf masdar. Kenapa huruf masdar? Karena dia bisa ditakwil setelahnya kepada masdar. Wa nasbin, huruf menasab, karena menasab setelahnya. Wa istiqbalin, huruf istiqbal, karena fi'il mudhari maknanya 2. Ada hal, ada istiqbal. Mata dakhalat 'alaiha aw 'alal mudhari an, fahadha an tukhallisu ma'na al-mudhari' ila al-istiqbal. Maka an ini memurnikan makna mudhari'
menjadi istiqbal. Yang sebelumnya ba'da an kana halan atau istiqbal. Setelah sebelumnya bisa hal atau istiqbal. Tatkala masukkan jadi murni istiqbal mana. Kalau harfu masdar itu jadi yang sebelumnya belum belajar yang dari yang udah belajar insyaallah mudah. Kita langsung saja ke bawah contohnya. Ntar kita jelaskan lagi di bawah. Fa mithalu nasabahal mudhari' aw nasbuhal lil mudhari' zahiratan. Contoh an menasab mudhari' secara zahir. Qauluka perkataanmu a'jabani an tajtahida a'jabani an tajtahida syahidnya an tajtahida wa qala ta'ala yuridullahu ay yakhaffifa ankum yuridullahu ay yakhaffifa ankum syahidnya an yakhaffifa fa'an harfu masdarin an dia huruf masdar wa nasbin wastiqbalin fa kullun min tajtahida wa yakhaffifa fi'il mudhari' mansub dengan an. Alamat nasabnya fathah dhahirah di akhirnya. Nah, dijelaskanlah di sini sababu tasmiyati hadhihi al-adah, sebab penamaan tanda atau alat penasab ini dengan 3 nama. Sumiyat harfa masdar, dinamakan huruf masdar li'annaha tusbaq ma ba'daha atau tasbaq ma ba'daha bimasdar, karena dia bisa menyatukan yang setelahnya menjadi masdar, menjadikan an yang setelah an berupa fi'il itu menjadi masdar. Contohnya takdiruhu fil mithal awal, takdir pada contoh yang pertama. A'jabani ijtihaduka. Sebenarnya ini harus pakai papan tulis. Ya, biar lebih enak. Tapi antum ngayal, kalau antum ndak betul-betul kokoh pemahamannya, ntar anak tulis pakai buku. Kameranya anak ke buku. Taib. Jadi contohnya gini, anak ulang. A'jabani an tajtahida. Sekarang sebagaimana yang anak katakan, an itu dia adalah harfu masdar. Kenapa dikatakan harfu masdar? Karena an bersama fi'il mudhari' itu bisa menjadi masdar. Nah, sekarang tatkala menjadi masdar, bagaimana membacanya? Bagaimana membaca harakat masdarnya? Itu PR juga buat kita. Maka jawabannya kita lihat an itu di situ mahalnya, posisi perannya dia dalam kalimat itu apa? Nah, amilnya itu mengharuskan dia untuk jadi apa? Makanya setiap itu, ana selalu katakan an itu tidaklah datang pada jumlah, melainkan dia memiliki mahal. Kenapa kok an itu harus punya mahal? Naam, la syak. Karena an itu dia adalah huruf masdar, huruf yang bisa mentakwil fi'il mudhari' yang setelahnya menjadi masdar. Tatkala jadi masdar, kalau dia nggak punya mahal, nanti bingung bacanya gimana? Marfukah, masukah, majrurkah? Ini bingung. Mungkin kalau belum jadi masdar sah saja dia nasab dengan an, itu fi'il mudhari'. Tapi kalau jadi masdar gimana? Di sini a'jaba fi'il madhi. A'jaba fi'il madhi. Fa'ilnya belum ada berarti. Ni nun wiqayah. Ya di sini maf'ulun bih. Nah, berarti antajtahida dia fa'il buat a'jaba. A'jabani antajtahida. Jadi antajtahida dia posisinya sebagai fa'il buat a'jaba. Sebagaimana yang sering dikatakan fi'il pasti wajib adanya fa'il. Sekarang tatkala dia posisinya fa'il antajtahida,
ketika kita takwil an bersama fi'il mudhari' menjadi masdar, maka arafna, kita tahu harakat masdar tersebut apa. Karena dia fa'il berarti marfu'. Karena fa'il hukumnya marfu', fa'ilun marfu'un. Naam. Makanya takdir di sini di kitab a'jabani ijtihaduka. Jadi seakan-akan kita ngomong ijtihaduka a'jabani. Jadi a'jabani ijtihaduka. Contoh kedua, fil mithal tsani yuridullahu takhfifa ankum. Insyaallah pada kitab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail, tapi di sini dipahami dulu sedikit-sedikit. Dinamai huruf nasab li'annaha tasibul mudhari', karena dia menasab mudhari'. Istiqbal, yang dikatakan istiqbal li'annaha tusayyiru, bentar ini baca ini. Li'annaha tusayyiru zamanahu khalisan lil istiqbal, karena an itu perannya menjadikan waktu fi'il mudhari' itu murni lil istiqbal, untuk yang akan datang. Ba'da an kana salihan lil hal wal istiqbal, yang mana setelah sebelumnya itu apa? Bisa buat hal sekarang atau istiqbal yang akan datang. Ini pertama. Al-muhim di sini an itu menasab fi'il mudhari'. Menasab fi'il mudhari'. Al-harfu tsani, huruf yang kedua lan. Wa hiya harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf nasab, huruf nafi, nasab dan istiqbal. Nah, contohnya lan usafira. Wa qaulu ta'ala la yaghfirallahu lahum. Syahidnya yaghfira. Faqulun min usafira wa yaghfira fi'il mudhari' masuk dengan lan. Alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Sumiyat harfa nafi, dinamai harfu nafi li'annaha tanfil hadatha wa huwa safar mathalan, karena dia menafikan hadath, yaitu ada safar masalan. Hada ala sabili tamthil wa illa fal mithal kathir. Naam. Wa nasb wa istiqbal misal ma taqaddam fi an. Adapun nasab dan istiqbal itu seperti yang telah berlalu penjelasannya. Lakin ikhwan, tanbih. Taruh bentar ya, kitab ini ada enggak tanbihan? Kalau enggak ada, baik, anak tanbih. Karena ini penting, mencakup akidah atau berkaitan dengan akidah. Khawatir kita baca atau terkena syubhat dari mereka, orang-orang yang akidahnya menyimpang, ahlu zaik wal dalal, kita takutnya terikuti. Karena dalam kaidah dikatakan tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Lan dikatakan harfu nafi. Sekarang pertanyaannya, apakah dia selamanya makna nafi? Artinya apa? Makna nafi ini apakah daiman selamanya menafikan seterusnya, atau dia tidak menafikan seterusnya? Kalau bahasa Arabnya litabid atau bukan? Maka al-jawab bukan litabid, bukan litabid untuk selamanya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang al-Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah, dia sebagaimana gembongnya Wasil bin Atha, dikatakan Mu'tazilah li'tizali Wasil bin Atha min majlis Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan Mu'tazilah dari kata azal, sendiri, ya gharib, menyendiri, berpisah dari majlisnya Hasan Al-Basri. Lahirlah akidah-akidah menyimpang yang sesat. Kenapa sih apa tujuan dari orang Mu'tazilah itu meyakini lan itu litabid, sebagaimana dikatakan oleh Az-Zamakhsyari. Dia juga gembong Mu'tazilah, punya kitab namanya Al-Kasyaf. Ini tafsir, tapi tidak layak untuk dibaca.
Kenapa tujuannya dikatakan lita'bid? Karena mereka yungkiruna ru'yatal mu'minin atau ru'yatallah lil mu'minin yaumil qiyamah. Karena mereka semua, mereka orang-orang Mu'tazilah mengingkari Allah itu dilihat di hari kiamat. Makanya dalil di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tatkala kisah Musa, lantaron. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Musa, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Kata mereka, lan hada li ta'bid, inilah untuk selama-lamanya. Sampai hari kiamat pun masuk. Artinya apa? Allah enggak bisa dilihat hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Maka ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Karena hadis yang bicara tentang ru'yah mutawatir, ikhwan. Hadis bicara tentang ru'yah mutawatir. Ini bantahan buat mereka. Ya, al-muhim lan bukan lita'bid. Hadisnya banyak yang menjelaskan tentang Allah itu dilihat di hari kiamat. Di antaranya, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badr. La tudamuna fi ru'yatihi. Nah, hadis Bukhari Muslim. Wallahu a'lam. Intinya lan laisa lita'bid. Al-harfu tsani, huruf tsalits yang ketiga. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut huruf ketiga, amil nasab yang ketiga. Mush mawjud. Bismillah. Ini suara Anda kedengeran kan ya? Kedengeran jelas. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang huruf yang ketiga. Idzan. Wa hiya harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin, masyaallah katsir jiddan. Banyak ya. Idzan itu namanya harfu jawabin, huruf untuk menjawab. Wa jazain untuk menunjukkan adanya balasan. Wa nasbin huruf untuk menasab. Wa istiqbalin maknanya akan datang. Baik. Contohnya, idzan tanjaha. Kalau begitu kamu akan sukses. Jawaban liman qala lak, ini sebagai jawaban. Liman qala lak, untuk orang yang berkata kepadamu. Qala laka ya. Kepada itu kalau qala laka bukan ilaika. Jadi kadang kuping kita sakit kalau dengar ana qultu ilaihi. Ya salam. Hadil lughal arabiyyah. Nahnu qaumun muqallidun. Kita kaum muqallid. Orang ikut-ikutan aja, ikutan bahasa Arab ya ikut. Jangan kita bikin-bikin. Qultu lahu bukan ilaih. Gitu. Sa'ajtahidu fi durusi. Ini bagi yang mengatakan kepada ana misalkan. Misalkan alwi. Sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran-pelajaran saya. Durus ini na'am isim mudhaf yufidul umum, memberikan faedah umum seluruh pelajaran. Idzan di sini kita katakan harfu jawabin wa jazain, huruf menjawab dan membalas. Idzan tanjaha, kalau begitu kamu akan sukses insyaallah. Di sini jawaban buat sebelumnya dan jazaan balasan. Kenapa? Apa balasannya? Tanjah. Balasan najah. Balasan dari al-ijtihad fi dirasah an-najah. Naam. Wa nasbin nasab la syak la ghamid fih. Bi anna tanjah mansubun bilan aw bi idzan afwan. Shoya. Shoya. Ya, tulab Zalfa, lau sama. Syukran. Wa tanjah fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Alamat nasbihi fathatu ala akhirih. Wa sumiyat harfa jawabin, dinamai huruf jawab
li'annaha taqa'u jawaban li kalamin sabiqin 'alaiha, karena dia na'am terletak menjadi jawaban untuk kalam yang telah berlalu. Jaza li'anna ma ba'daha jazaa'un lima qablaha, karena setelahnya itu balasan untuk sebelumnya. Nasab istiqbal mithlu ma taqaddam fi an. Insyaallah ini mudah. Ini insyaallah mudah. Kalau kita ketemu idzan nasabin aja. Insyaallah bisa selesai. Zal. Wain Ustaz ada. Hah? Wain Ustaz ada. Oh, anak misalkan. Mafil musyawarah. Hah? Mafil musyawarah. Syuf, salah. wa mana ya? wal harf rabi', sekarang huruf yang keempat. Kai wa hiya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ini kai ini sama ikhwan seperti an. An harfu masdar, kai harfu masdar. Berarti kai wa ma ba'daha min al-fi'il. Naam, kita bisa takwil kepada masdar. Wa yashtaratu, disyaratkan linasbil mudhari', untuk menasab mudhari' biha, haknya kembali ke mana? Kai. Karena kai ini huruf dia muannats. Anta taqaddama hala muta'lil lafzan, didahului dengan lam ta'lil secara lafaz, artinya ketara, kelihatan di lafaznya. Nah, contohnya ji'tu likai ata'alam. Li, syuf likai, li. Ini li namanya la muta'alil. Sebenarnya kalau anak ngajar langsung ya, itu dijelaskan lagi li ini sebenarnya apa sih? Gitu. Tapi kenapa sih dijelaskan? Karena bisa pakai spidol, coret-coret. Karena jujur anak biasanya nyoret-nyoret. Dan enggak ada. Kesal Sufi. Kok kesal sih? Hah? Kesal sih. Maaf. Baik, jazakallah. Nah, dan ya enak tuh dicoret-coret gitu. Ya, sebagaimana kaidah juga mengatakan mana yudraku jullu la yudraku kullu. Kita jadi agak bingung nih. Yang tidak bisa didapatkan secara banyak, secara menyeluruh, ya udah jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Jadi kita fi manzilah baina manzilatain. Enggak juga ya. Kita wasatiyah, fadal. Tarafat lihat. Ustaz, kenapa enggak pakai tabletnya, Ustaz? Tablet anak. Diaman tablet anak. Halo, Ustaz. Kemarin buat safar ke Saudi. Lah, Ustaz. Kalau pakai tablet bisa, Ustaz, enak. Insyaallah nanti beli lagi, bismillah. Ayo lagi fadal. Sama kayak Ustaz ngomong gitu. Tablet ya, iya. Ya, anak jual kemarin. Buru-buru soalnya pulangnya. Allah musta'an. Baik. Mana tadi ya? La muta'alil lafdhan ji'tu likai ata'allam. Ji'tu likai ata'allam. Atau takdir, atau secara takdir kita takdirkan ji'tu kai ata'allam. Ji'tu kai ata'allam. Di sini kai di sini seakan-akan kita takdirkan adalah muta'alil, tapi secara takdiri, ngumpet. Naam. Takdiri. Jadi wajib kita ingin menasabkan kai dan menjadikan dia huruf masdar wa nasbun istiqbalin dengan adanya la muta'alil sebelumnya, baik lafdhan atau taqdiran. Falam la muta'alil wa kai harfu masdarin wa nasbin. Apa sih lam muta'alil? Lam ta'alil itu adalah lam yang memberikan makna ta'liliyah, alasan hukum sebelumnya. Ji'tu likai ata'allam, saya datang
Untuk apa datang? Apa alasannya? Kai ata'allam, ya supaya saya belajar. Itu alasannya datang. Jadi lam muta'allil kai. Ata'allam fi'il mudhari masuk di kai. Alamat nasabnya al-fathah dhahira ala akhirih. Wa kai fil mithali tsani harfu masdarin nasbin ala taqdiri lam ta'allil. Kai pada contoh kedua itu huruf masdar nasab ala taqdiri lam ta'allil. Naam, dia di atas takdir lam ta'lil. Wajib ditakdirkan lam ta'lil. Karena kalau enggak ditakdirkan lam ta'lil, nanti itu kayaknya naam ya jadinya nantilah kita jelaskan ya. Adanya di mutamimah itu. Entah di sini ada atau enggak. Atau ada ya di sini. Intinya nanti kita anak jelaskan setelah ketemu babnya. Intinya wajib diberikan takdir lam muta'allil pada kai yang dia harfun masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Wajib. Ata'allam fi'il mudhari masuk biha. Alamat tasjimnya fathah dhahir akhiri. Takdirnya likai ata'allam. Wa mithaluha min at-tanzil qaulu ta'ala. Likai la ta'sau. Tuh syuf. Ta'sau dia nasab dengan kai. Kemudian alamat nasabnya hadfun nun karena af'al al-khamsah. Qala ta'ala kay taqarra 'ainuha. Nah, ntar anak kasih PR aja kayaknya nih. Habis ini anak kasih PR. Wa sumiyat harfu masdar li'annaha tasbaq ma ba'daha bi masdarin taqdiru fil mithalain awalain. Ini kayak yang tadi terjemahnya. Jitu li ta'allum. Kan ata'allam masdarnya apa? Tadi kan ijtihad. Dari ijtihada, ijtihidu, ijtihadun. Sekarang tatkala kita ingin ta'wil masdar, kita tasrif dulu. Ta'allama yata'allam ta'alluman. Jitu li ata'allam aw likai ata'allam ay jitu li ta'allum. Nah, ini tujuan didatangi lam ta'lil. Tujuan didatangin pada kayak ini lam ta'lil agar supaya apa? Agar supaya nanti tatkala ditakwil kepada masdar dia lamnya digunakan untuk makna ta'lil. Makna kai ta'lil adalah kai. Paham enggak? Kai maknanya ta'lil maknanya kai. Apa sih tujuan kai di sebelumnya adalah muta'alil? Karena nanti tatkala dihapus kainya dijadikan setelahnya masdar, itu setidaknya masih ada huruf yang menunjukkan kepada kita makna ta'lil, tidak terlepas dari makna ta'lil. Jitu likai ata'allam ay jitu lita'allumi. Jitu kai ata'allam ay jitu lita'allumi. Mafhum ya? Itu alasan wajibnya seorang na'am barakallahu fikum untuk mendatangi lam ta'lil atau mentakdirkan lam ta'lil. Tatkala kainya dihapus telah berubah menjadi masdar bersama fi'il mudhari yang setelahnya, peran lam ini na'am menggantikan makna atau menunjukkan makna ta'lil atau kai. Fil mithal li adami asakum, ini sebenarnya agak ribet ya. Apa namanya? Takdirnya likai ta'sau masdarnya asa. Masdarnya apa? Asa. Berarti kai bersama ta'sau dia berubah jadi masdar, jadinya asa. Ta'sau di sini ada fa'ilnya, yaitu fa'ilnya waw jamaah yang takdirnya antum. Antum tatkala dia bersambung dengan isim jadinya kum, jadinya asakum. Li asakum, karena di situ adalah likaila la, nggak boleh dihapus lahnya, maka kita katakan lila asakum, dan itu nggak bisa. Lam ta'lil lam huruf,
La huruf enggak masuk ke huruf. Berarti kita wajib cari huruf yang maknanya sama dengan la. Dan didapatilah makna huruf yang sama dengan la, adam. Jadi takdirnya li adami asakum. Ana ulang. Li diambil dari likaila, li dari yang awal. Kai atau asakum atau afwan li diambil dari lam ta'lilnya. Adam ini adalah dari kata la. Likaila dari kata la-nya. Karena ada makna la maknanya ada. Asakum, asa diambil dari kai dan ta'sa. Kum diambil dari waw yang sebelumnya antum. Tatkala dijadikan dhamir mudhaf jadi muttasil demikian. Ai li adami huznikum. Agar supaya kalian tidak sedih. Ala ma fatat, atas apa yang telah hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak senang banget, tidak bangga-bangga dengan apa yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Ini merupakan samrah memahami takdir. Maratib takdir ada 4 ya, sebagaimana yang antum telah pelajari. Sudahlah, itu enggak dibahas dulu. Kita nahwu aja dulu. Kadang keceplosan. Wa fi rabi' pada yang keempat li qurrati ainiha. Nah, ini enggak ada adam-adamnya nih ya. Gampang jadinya. Kait taqarra qurrah. Masdarnya qurrah. Berarti di situ enggak ada li-nya kan? Tapi tatkala ditakwil ke masdar tetap wajib ada li-nya. Sebagaimana yang kata tadi. Li qurrati. Kait taqarra kayaknya bersama taqarra dijadikan masdar. Masdarnya qurrah. Qurrah. Jadi li qurrati ainiha. Kemudian fa'ilnya mana? Ya fa'ilnya ain. Makanya fa'ilnya ain itu jadi mudhaf ilaih. Li qurrati ainiha. Nah. Wa nasb istiqbal mithla ma taqaddam fi an. Ada pertanyaan? Dikit lagi. Faidah irsabu al-fi'il mudhari', entar ya. Fi'il mudhari' dinasab imma lafdhan secara lafaz. Wa dzalika kal amtsilah mutaqaddimah, yang demikian pada contoh yang berlalu. Atau secara takdir. Seperti contohnya lan as'a ila syarr. Lan as'a ila syarr. Wa qala ta'ala wa lan tarda 'ankal yahud wa lan nasara. Wa hadzani mithalan qad taqaddama fi mawadhi'il fathah. Ini telah berlalu pada tempat-tempat fathah. Wa imma mahallan, dia juga bisa secara mahal nasabnya. Kapan secara mahal? Tatkala fi'il mudhari'nya mabni. Intinya kalau semua yang mabni dia i'rabnya mahal. I'rabnya apa? Mahal. Naam. Kecuali ini huruf ya. Huruf enggak punya i'rab. Wa imma mahalan wa dzalika idza tasalat bihi nun taukid aw nun niswah. Kalau bersama dengan nun taukid dan nun niswah. Fal awal contohnya qaulika lan usafiranna. Lan harfu nafin nun nasbin mustiqbalin. Usafiranna fi'il mudhari'un mabniun 'ala al-fathi, mabni di atas fathah. Kenapa? Litisalihi bi nun taukid ats-tsaqila fi mahalli nasab. Dia bersama dengan nun taukid tsaqilah. Fi mahalli nasab, dia mahal nasab. Mahal fi'il mudhari'. Nun wa nun taukid at-thaqilah harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'il dhamir mustatir fihi taqdiruhu ana. Wa thani ka qaulika al-mu'minatu al-'afifatu lan yatabarrajna. Ya. Perempuan mukmin yang afifah menjaga kehormatannya, dia tidak akan tabarruj. Qala ta'ala wa an yasta'fifna khairun lahunna faqulun min yatabarrajna wa yasta'fifna fi'il mudhari' mabni 'ala sukun litisalihi bi nun niswah fi mahalli nasbin. Terjemahnya sama. Wa nun niswah dhamirun muttasilun mabni al-fath fi mahalli rafi' fa'il. Niswah dhamir muttasil mabni al-fath pada tempat rafa sebagai fa'il, karena fa'il pasti ada pada fi'il. Dan fa'il yang dhamir sebagai meniswah kayak gini, itu fa'il dhamir itu dominan, karena kan kita punya fi'il 2, madhi mudhari'. Fa'il yang berbentuk zahir yang selain dhamir artinya itu cuma ada pada 4 posisi. Na'am barakallahu fikum, pada 2 jenis fi'il ini, madhi dan mudhari'.
yang bisa difailkan dhahir. Pada madi tatkala qama dan qamat. Qama Zaidun, qama Zaidani, qama Zaidun. Itu bisa dhahir. Tapi kalau udah kita tasdid itu qama Zaidun la yajuz, enggak boleh. Haram. Qamat, qamat Hindun, qamat Hindan, qamat Hindan. Fi'il mudhari yadribu. Yadribu Zaidun, yadribu Zaidan, yadribu Zaiduna. Yadribani Zaidun la yajuz. La yadribani Zaidan la yajuz. Tadribu. Tadribu Hindun, tadribu sampai akhir. Nah, berarti selain dari qoma, qomat, yadribu, tadribu, semuanya failnya dhamir atau dhamir. Bukan dhamir tapi dhamir. Nah, failnya pada bentuk berupa dhamir. Bisa darabtu, dhamirtu failnya atau yang lainnya sebagaimana na'am yang dijelaskan pada ilmu sharaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Fadhal. Saya tuh setelah apa pas lagi li adami asakum itu adam itu kan ganti dari la gitu. Ayo. Tadi katanya harus ganti selain la. Emang kalau misalnya lila itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena waktu gitu. Karena huruf nggak masuk ke huruf. Oh iya iya. Iya. Huruf nggak masuk ke huruf. Vivi. Nggak ada. Naam. Oke, jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan. Akhar. Ustaz Esta. Kif? Dak soal. Nah, baik. Jempolnya, jazakallahu khairan jempolnya. Syekh Rudi itu barangkali ada pertanyaan. Anda soal? Baik. Mungkin kalau nggak ada kita cukup sampai di sini ya. Insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan. Ini ujian kan nih? Ujian atau enggak? Harusnya ujian ya? Nggak usah. Do yusra. Tujuan adanya ujian itu biar murojaah. Tapi kalau umpamanya nggak ada udah murojaah nggak ujian, nggak ada ujian nih, ya udah murojaah nih, ya nggak masalah. Karena sebab adanya ujian karena supaya murojaah, itu kan ilah diajarkan ujian adanya murojaah supaya murojaah. Tapi kalau udah murojaah nggak ada ujian ya udah. Al hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi gitulah usul fikihnya kurang lebih. Taib. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Wa waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.